lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan dulu ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian jamaah NA Group yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman dengan tema ada 3 doa praktis dalam sebuah hadis. Ahad malam Senin 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 16 Januari 2022. Salawat serta salam juga semoga selalu curahkan pada junjungan kita ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama. Sesi tausiah akan sampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Tafadhol Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan, Presiden Direktur daripada NRA Group, ya, Ibu Haja Irmawati beserta Bapak Asrul dan keluarga yang saya hormati, Bapak Haji Andi Bakti yang saya hormati, juga Ustaz Reza yang saya hormati, semua karyawan-karyawati daripada NRA Group yang saya hormati, dan tentunya pemirsa daripada jamaah atau calon jamaah Haji Umroh NRA Group yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam ini kita masih bisa berdakwah, mendengarkan dakwah nasihat-nasihat agama walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan tentunya pengajian kita ini, Mau'izah Hasanah ini betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan curahan rahmat, ridha dan maghfirahnya, ampunannya kepada kita semua dari dosa-dosa kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat bagus, ya, yakni 3 doa praktis yang berada di dalam sebuah hadis. Sebelumnya kita membaca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah surah Al-Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini betul-betul penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang sehat, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, ya, keluarga kita, saudara-saudara kita doakan mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha Allah mudahkan, ya, artinya berkahkan usahanya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang dalam keadaan kesusahan pada saat ini, Allah angkat kesusahannya. Yang sedang katakanlah sedih, mudah-mudahan Allah gembirakan. Kemudian yang sedang berjuang jalan Allah, sesuai untuk pondok pesantren Modern Darus Sholihin yang masih terus membangun dan pelelangan, ya, tanah pesantrennya,
ya perluasan tanah pesantrennya. Mudah-mudahan perjuangan yang sangat berat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga yang ikut membantu perjuangan agama Islam ini. Mudah-mudahan ya mereka yang telah membantu atau mau membantu dengan hartanya, mudah-mudahan mereka semua dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan COVID-19 dan COVID yang lainnya mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah, sehingga negeri kita ini betul-betul baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa dakwah ya melalui Zoom ini yang saya hormati. Sesuai dengan tema yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa 3 doa praktis yang terdapat dalam sebuah hadis, ya, ini adalah doa yang penting yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada namanya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana sahabat bin Jabal ini telah mendapatkan wasiat atau pesan dari Rasulullah SAW bahwa kamu jangan sampai tinggalkan setiap ya di akhir sholat fardu, ya, untuk ya di sholat fardu ini untuk selalu berdoa, di mana dalam doa itu ada 3 ya permohonan kepada Allah dalam hadisnya yang sangat simpel, yakni Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni ya. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Mu'adz bin Jabal diberikan wasiat oleh Rasulullah SAW, yakni jangan sampai lupa untuk selalu berdoa khususnya habis salat fardu itu dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, doanya sangat simpel, yang sangat mudah, dan mungkin juga Bapak Ibu sudah pada hafal ya bacanya, tapi yang pasti bukan Allahumma inni, tapi Allahumma a'inni. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini pesan dari Rasulullah supaya kita mau dan mampu mengamalkannya, ya, khususnya habis sholat fardu, sangat bagus sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadis tadi walaupun simpel, tapi di dalamnya terkandung 3 doa atau 3 permohonan. Permohonan yang pertama, Allahumma ya Allah a'inni, ya, bantulah saya, tolonglah saya ala zikrika, supaya selalu berzikir kepadamu, mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur ya kepadamu atas nikmat-nikmat darimu, kemudian wa husni ibadatika, dan bagus ya beribadah kepadamu, senantiasa memperbaiki, membaguskan ibadah kepadamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak dan Ibu yang terhormat, dari hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang simpel tersebut, ya, hanya 1 baris, akan tapi ada 3 permohonan di dalam.
Mari kita kupas satu persatu, kita uraikan satu persatu, supaya Bapak Ibu yang terhormat bisa mengambil ya manfaat. Yang pertama dalam doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya senantiasa berzikir kepada. Ya, berzikir di sini Bapak dan Ibu yang terhormat punya dua arti. Zikir bisa diartikan menyebut, ya, menyebutkan sesuatu itu zikir, ya. Kemudian ada yang berarti juga mengingat, ya, mengingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyaknya orang yang ya bermaksiat, bergelimangan maksiat kepada Allah, ya antara lain karena mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah. Nisyanullah, lupa kepada Allah. Sehingga kalau misalnya orang selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba. Dalam surat An-Nisa ayat pertama di akhir itu di ujung ada kata-kata innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah atas kalian adalah selalu mengintai, mengawasi. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang itu selalu berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut dan ingat kepada Allah, insya Allah akan terjaga dari hal-hal yang maksiat kepada Allah. Ya, yaitu berupa korupsi atau misalnya menipu atau berbohong dan yang lain-lainnya. Insya Allah dengan selalu kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka kita akan menghindarkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkenaan dengan masalah zikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Jadi fadzkuruni azkurkum, hendaklah kalian berzikir kepadaku, niscaya aku pun akan berzikir, akan ingat kepadamu. Ya, dengan tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan masalah zikir ini, ya sebagai informasi sekaligus juga enggak ada salah mungkin promosi bahwa saya telah menyusun ya sebuah buku, ya, dan ya ini di antara judulnya itu adalah yang sudah disusun adalah indahnya berzikir. Ya. Jadi judulnya adalah indahnya berzikir. Insya Allah orang yang selalu berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan rahmat. Bahkan di yaumil kiamah kelak, ketika orang yang lain pada kepanasan, akan tapi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan naungan sehingga terasa adem, terasa sejuk, dan terasa kondusif. Hadisnya mengatakan, yang menyatakan bahwa yang berzikir kepada Allah, Allah memberikan naungan di hari kiamat kelak. Itu bisa dibaca dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa ada hadis yang menyatakan sab'atun yuzilluhumul fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan Allah, di mana pada hari akhirat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antaranya selain imamun adilun, pemimpin yang adil, kemudian syabun nasya fi ibadatillah azza wajal, anak muda tapi tekun beribadah kepada Allah azza wajalla. Kemudian ada di akhir hadis itu adalah warajulun zakarullah ta'ala khalian fafadat aina. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyebut-nyebut nama Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, juga dengan la ilaha illallah, dengan baca istighfar astagfirullah astagfirullah,
juga membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak baca Quran dan yang lain-lainnya, itu adalah arti zikir secara luas. Maka kata Nabi, orang yang zikir kepada Allah di tempat yang sunyi, sepi, fafadat ainahu, lalu berlinanganlah kedua matanya dengan air matanya tersebut, maka orang yang semacam ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak dengan berzikir kepada Allah khalian di tempat yang sunyi, fafadat ainahu, lalu sampai berlinangan air matanya karena ingat kepada dosa-dosa yang telah dilakukannya itu. Ini yang pertama adalah mohon kepada Allah, ala zikrika, itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk minaz zakirin waz zakirat, laki-laki yang rajin berzikir kepada Allah, juga perempuan-perempuan yang rajin berzikir kepada Allah. Yang kedua, dari hadis tadi, doa yang kedua yang tercantum dalam hadis tersebut adalah setelah Allahumma a'inni ala zikrika, kemudian wa syukrika. Wa syukrika artinya adalah, dan kami mohon pertolongan untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, kepada nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita survei di dunia ini, khususnya di Indonesia, mana yang banyak bersyukur kepada Allah dalam hidupnya atau banyak berkufur, ternyata orang yang bersyukurlah yang sedikit, sementara yang kufur nikmat-nikmat Allah justru yang banyak. Saya berkaitan dengan masalah ini teringat ada sebuah kisah yang sangat bagus, bahwa dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seseorang yang dekat dengan Ka'bah berdoa. Dan berdoanya itu didengar oleh Umar bin Khattab, kayaknya doanya agak kencang, sehingga Umar bin Khattab mendengar bahwa doanya itu Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya ini termasuk yang sedikit. Sehingga Umar bin Khattab yang mendengar ketika itu, salah tawafnya menghampiri orang tadi yang berdoa, yang unik tadi. Karena biasanya kalau dekat Ka'bah berdoa ke Allahumma rizqni rizqan katsiran wasi'an mubarakan dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah kami ini rizki yang halal, yang lapang, yang luas, yang banyak. Tapi ini justru ya Allah jadikan aku termasuk yang dikit, yang sedikit. Sehingga Umar bin Khattab bertanya, apa maksud Anda mengatakan Allahumma ij'alni minal qalil, jadikanlah aku termasuk yang sedikit. Nah, kemudian oleh orang tersebut kemudian dikemukakan, wahai baginda, Amirul Mukminin, apakah Anda tidak membaca Al-Quran yang terdapat dalam surah Saba yang menyatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Artinya, perbuatlah wahai keluarga Daud dengan penuh rasa syukur kepada Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah. Qalil, kalau kasir itu artinya banyak. Ini qalilun, sedikit. Jadi sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata si fulan tadi, saya berdoa, ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit, maksudnya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan manusia justru pada kufur-kufur, khususnya kufur nikmat dari Allah. Padahal dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sungguh jika kalian
mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambah lagi nikmat. Dan sungguh jika kalian mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku amat pedih. Ya, sober itu bahasa Arab. Demikian juga Ta'ala, bisa untuk masjid atau pesantren dan yang lainnya, ini berarti mensyukuri nikmat dari Allah. Kebalikannya, kalau tidak disyukuri berarti dikufuri. Nah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keras tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih kalau kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, tidak menggunakannya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiganya dalam hadis itu ada doa wa husni ibadatik. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua termasuk orang yang bagus dalam ibadah kepadamu. Bagus beribadah ya tentunya bisa ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama tentunya sholatnya itu penuh dengan kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini husni ibadatik, bagus ibadah. Jadi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sholat yang 5 waktu, betul-betul dia serius, betul-betul tidak asal-asalan, tidak hanya asal jadi, tapi betul-betul penuh dengan kehusyuan. Karena sholat dengan khusyuk ini tentu menjadi salah satu tanda akan menjadi ahli surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun dinyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu dalam ibadah sholatnya mereka penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa husni ibadatik ini mohon kepada Allah, ya Allah, segala ibadah kami mudah-mudahan yang terbaik, ya Allah. Ya. Termasuk dalam bacaan Al-Qur'anul Karim, ya. Ini juga harus betul-betul bagus dalam bacaan. Ya. Jangan sampai ada keliru-keliru dalam bacaan. Pada mungkin hari Sabtu yang lalu, ya, Sabtu kemarin maksudnya, itu ada imam ya yang mengimami sholat subuh di masjid di daerah Depok ini, rupanya ada ya kekeliruan dalam bacaan. Beliau membaca surah Al-Ghasyiyah di mana di akhirnya itu harusnya inna ilaina iyabahum, kemudian ia baca menjadi inna ilaina iyabahum. Ya, ini tentu maknanya menjadi berubah. Kalau inna
tanpa ada alif itu artinya sungguh. Tapi kalau inna, sungguh kami, ya. Jadi ada domir nahnu di situ. Ada bacaan yang keliru padahal dia sudah dipanggil Pak Ustadz, ya. Ada juga saya bermakmum salat maghrib di sebuah pesantren di daerah Depok ini. Rupanya ketika membaca surah Al-Humazah harusnya inna ternyata memang keliru, ya. Harusnya soda, ini baca soda pakai ain. Kemudian ada juga ini harusnya illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini malah dibaca setelah wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, jadi surah At-Tin. Ini jelas keliru, ya. Berarti dalam husni ibadatik, bagus ibadah khususnya ketika baca Quran ini, ya, harus diperbaiki lagi, jangan sampai ada kekeliruan. Mudah-mudahan dengan disampaikannya 3 doa praktis dalam sebuah hadis. Yang pertama, kita mohon kepada Allah untuk selalu berzikir, menyebut-nyebut dan mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita agak rem karena merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah supaya kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat dari Allah. Dan ketika bersyukur, jangan khawatir, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri, Allah tambahkanlah. Kemudian yang ketiga, selain kita mohon supaya selalu berzikir kepadamu, ingat kepadamu, kepada Allah, juga mudah-mudahan selalu bersyukur, ya, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung satu persatunya. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan ibadah kita ini ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan tentunya dengan tanya jawab keagamaan, baik materi yang dibahas tadi maupun di luar materi ini. Masalah keagamaan insya Allah kita berusaha untuk bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Oleh karena itu kepada Akhi Saad Reza saya persilakan untuk sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu jamaah bila ingin bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan juga bisa di luar tema kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai, saya Agus dari Jakarta. Malam Pak Agus Kretarto ya. Iya. Saya Pak Agus. Iya, alhamdulillah. Ini iya. Ada dua pertanyaan saya sambil menunggu yang lain barangkali mengenai apa namanya yang dijelaskan oleh Pak Kiai tadi. Apakah itu sebaiknya diamalkan setelah sholat atau dalam sujud terakhir dari sholat? Itu pertama, mana yang lebih utama? Kemudian yang kedua, ini masalah kontemporer. Baru-baru ini di Amerika itu ada orang yang jantungnya dicangkok dengan jantung babi ya. Karena sebagaimana dimaklumi bahwa babi itu diindikasikan merupakan hewan yang mempunyai kecocokan dengan manusia begitu. Nah, fatwa MUI-nya itu saya memang pernah membaca tahun 2019 kalau nggak salah, sepanjang tidak menimbulkan darar, dalam arti bahwa masih ada apa namanya yang lain, katakanlah kalau ginjal kan ada dua ya, itu tidak apa-apa. Juga dalam Al-Baqarah itu ada satu ayat yang mana dimungkinkan seorang itu berkorban untuk yang lain, walaupun ini pun lazimnya adalah keluarga dekat ya, barangkali lebih aman. Namun demikian, hal ini seringkali kan menimbulkan implikasi baik di apa namanya di Cina terutama ataupun di Indonesia begitu, yang mana banyak orang khususnya yang masih anak atau masih muda-muda itu meninggal, kemudian organnya itu hilang ya. Barangkali hal ini diperjualbelikan di pasar gelap untuk keperluan cangkok organ tadi. Nah, mengenai hewan babi, maksud saya jantung, ini kan kalau harus menunggu dari donor itu kan mengakibatkan, membahayakan ya bagi orang yang donor karena hanya satu. Sehingga untuk menunggu mencari donor jantung ini kan akan sulit. Sehingga cari jalan oleh ilmuwan, para dokter ahli itu memakai jantung babi tadi. Nah, mohon pandangan dari Pak Kiai ya, khususnya untuk yang bukan yang membahayakan, yang seperti ginjal ada dua seperti itu, tapi yang jantung, kemudian hati ya, yang mana hanya satu. Jikalau itu ternyata diambil dari hewan babi itu seperti apa? Apakah ada rusuhnya seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Agus ya. Iya. Masih ada yang lain? Masih, mungkin bisa langsung jawab dulu Pak Kiai. Dijawab dulu. Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan dari Bapak Haji Agus yang saya muliakan, ada dua pertanyaan yang beliau lontarkan tadi. Yang pertama berkaitan dengan masalah doa yang kita bahas. Apakah ya sebaiknya dibacanya ketika misalnya di sujud ya terakhir, artinya dalam sholat, atau dibacanya di setelah selesai dari ibadah sholat, artinya ketika kita baca wirid atau zikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ya masalah ini ya rupanya ada di kalangan ulama kita ada khilafiyah ya, masih ada perbedaan pandangan. Misalnya kalau Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, saya punya pandangan bahwa doa ini
sebaiknya ada di akhir ya, akhir sholat atau di ketika sujud sholat ya. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa ya doa tadi dibacanya itu utamanya ya setelah selesai menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Karena dalam hadis itu teksnya adalah bahwa ketika Rasulullah SAW ya pesan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa la tanda'anna fi kulli duburi sholati. Jadi kamu hendaknya tidak meninggalkannya untuk membacanya di akhir ya setiap sholat. Jadi ada yang mengatakan dubur kulli sholat itu ya masih dalam sholatnya, ya ini ketika sujud tadi. Tapi ulama banyak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fi duburi kulli sholatin ini ya setelah selesai dari ibadah sholat yang 5 waktu. Yang biasanya ya kami juga membaca ya setelah selesai sholat ya ketika dalam zikir. Ya walaupun tentu ketika sujud juga tidak ada halangan, artinya tetap sah, tetap bagus, karena ada hadis Nabi yang menyatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid fa aksiru bihi doa. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah adalah ketika dia bersujud. Oleh karena itu kata Nabi fa aksiru bihi doa, perbanyaklah di dalam sujud itu berdoa kepada Allah. Nah, doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, karena termasuk kategori doa, ya tentunya tidak ada salahnya untuk dibaca ya di misalnya sujud terakhir ditambahkan doa tadi. Jadi tidak ada masalah, tetap sah ya. Namun mayoritas ya ulama yang saya baca bahwa biasanya dibacanya itu setelah selesai sholat masuk ke dalam rangkaian wirid atau zikir. Itu yang pertama. Ya, masalah yang kedua masih dari Bapak Agus yang terhormat, berkaitan dengan masalah cangkok ya, cangkok manusia dengan jantung babi. Jantung manusia dicangkok dengan jantung babi. Ya, ini bagaimana pandangan Islam? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah babi, ya ini sudah di nas dalam Al-Qur'an. Nas itu artinya sudah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an tentang haramnya ya memakan daging babi, menggunakan hal yang berkaitan dengan masalah babi. Dalil pengharaman itu Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu wa damu walahmul khinzir, al-ayat. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian adalah bangkai, wadam dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Ya, walaupun ulama ahli tafsir menyatakan bukan hanya dagingnya aja ya, lemaknya juga dan yang lainnya tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya istilahnya majaz kiasan min itlaqil juz wa iradatil kul, dikemukakannya hanya sebagian yakni daging babi, tapi yang dimaksudkan keseluruhan dari babi itu termasuk lemaknya, jantungnya itu sudah dinyatakan najis ya, karena diharamkan untuk minum atau dimakan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang sudah kita tahu bahwa babi ini termasuk najis, bahkan termasuk mughalladhah ya, sama dengan anjing. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ya jantung babi ini dicangkokkan lah kepada jantung manusia.
karena katanya ada kemiripan, ada kesamaan. Jawabannya dalam masalah bahasa Arabnya itu tadawi ya, yakni ketika kita berobat itu kan ada hadis tadawu ya ibadallah wala tadawu biharam. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, namun jangan berobat dengan benda yang haram, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ulama yang menjelaskan bahwa ya kalau misalnya katakanlah seseorang ini sakit jantungnya dan ke dalam masalah pengobatan itu diteliti tidak ada yang suci lagi, ya. Jadi hanya katakanlah dari babi tadi jantungnya ini, tapi dicari yang lainnya tidak ada yang betul-betul suci, nggak ada kecuali itu. Nah, dalam keadaan ini maka disebutnya adalah masuk ke dalam kategori ad-darurat, ya, ada unsur keterpaksa. Di dalam faedah usul fikih ada ungkapan ad-daruratu tubihul mahzurati. Sekali lagi, ad-darurat tubihul mahzurat. Artinya ketika ada unsur keterpaksaan itu tubihul mahzurat, membolehkan yang terlarang. Yakni bagi orang tadi, ya, yang jantungnya tidak ada yang bisa cangkok kecuali dari babi tadi, itu kan berarti terpaksa, nggak ada yang lain. Maka dibolehkan, tapi kalau nggak terpaksa masih ada pilihan yang lain, maka tentu tidak boleh untuk memilih ke jantung babi tadi. Itu jawabannya, mudah-mudahan ya bermanfaat dan bisa tercerahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Demikian. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Kholik. Pak Kiai izin bertanya, jika habis sholat jarang berdoa, apa dampaknya Pak Kiai? Jika habis sholat jarang berdoa? Iya. Ya. Langsung jawab nih. Ya, langsung aja Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang terhormat, khususnya Bapak siapa tadi? Kholik. Yang Bapak Kholik. Ya. Abdul Kholik. Ya. Bagaimana orang yang habis sholat nggak mau doa, jadi langsung pulang aja, nggak berdoa dulu kepada Allah. Ya, tentu orang yang semacam ini adalah orang yang ya tidak punya adab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak menggubris hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Allah sudah meminta, ya, dengan kata-kata ud'uni astajib lakum. Lengkap ayat itu adalah wa idza adzana rabbukum la in wa idza adzana rabbukum, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu surah Al-Mu'min ayatnya ayat 60, ya. Kalau di mushaf nggak ada Al-Mu'min berarti gantinya itu surah Ghafir, ya, surah Ghafir. Itu ayat 60 yang menyatakan antara lain ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, tentu aku akan kabulkan doa kalian. Nah, jadi orang yang tidak mau berdoa habis sholat, ya, berarti orang ini tidak mematuhi
perintah Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan anak Adam, beda dengan manusia. Ya. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bani Adam yaghdabu hina yus'alu. Kalau Allah taala itu Allah yaghdab, benci, murka, ya, ketika tidak diminta. Ya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, jika Anda meninggalkan, ya, memohonnya. Artinya tidak memohon itu Allah justru murka. Kenapa? Karena merasa dirinya hebat, dirinya luar biasa, sehingga seolah-olah tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam rangka mematuhi perintah Allah, ud'uni astajib lakum, itu bagus sekali berdoa, ya, setelah ibadah sholat, khususnya 5 waktu ini. Yang kedua, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah habis sholat fardu, ya, ini bertentangan juga dengan hadis Nabi riwayat Imam Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, itu ada diriwayatkan, ada sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ayu doa asma'. Wahai Rasulullah, doa yang mana yang paling didengar oleh Allah? Ya, paling didengar maksudnya ya paling dikabulkan oleh Allah doa-doa kita. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi tersebut menjawab, ya, fi jawfil lail wa fi duburi kulli sholatin. Yakni di tengah malam gelap gulita, ya, kita habis sholat tahajud atau hajat, witir, kita berdoa kepada Allah. Itu adalah tempat mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, wa fi duburi kulli sholatin, dan setiap selesai dari ibadah sholat 5 waktu, ya, sholat fardu, kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu petunjuk Rasulullah. 2 tempat tadi itu merupakan tempat yang mustajab dalam berdoa kepada Allah. Ya, yang pertama fi jawfil lail, di pertengahan malam dalam gelap gulita waktu sahur, berdoa kepada Allah. Yang kedua di akhir, ya, sholat yang 5 waktu, biasanya dalam zikir atau wirid, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya, ya, dikabul oleh Allah segala maksud kita, tujuan kita. Kesimpulannya, kalau ditanyakan kenapa ada orang yang habis sholat fardu itu nggak baca doa lagi, ya, mungkin menganggap itu tidak wajib, ya, akan tapi ini dia tidak mengikuti perintah Allah, ud'uni astajib lakum, ditambah dengan hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa berdoa setelah sholat fardu itu termasuk adalah yang mustajab, yang akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat dan mau berdoa setelah, ya, sholat fardu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Han Akbar, ya. Bagaimana cara tetap berbakti terhadap suami yang telah meninggal, yang telah wafat nih Pak Kiai? Mungkin suami atau istri yang telah wafat, ya, cara berbaktinya seperti apa? Ya, tentunya kepada suami yang sudah meninggal, ya, yang sangat baik, banyak jasa dan sebagainya. Demikian juga misalnya seorang istri yang sudah duluan meninggal, bagaimana suami ingin melakukan sesuatu hal yang betul-betul, ya, mereka atau yang dikuburnya ini merasa senang, ya. Ya, tentu bisa dilakukan dengan yang pertama senantiasa mendoakan.
mendoakan kepada almarhumah yang ada dalam kubur. Mudah-mudahan misalnya si A yang sudah dikubur ini, mudah-mudahan terus ya Allah berikan curahan rahmat ridha-Mu, dilapangkan kuburannya, diberikan nikmat kubur ini, terus mendoakan. Karena doa yang ya katakanlah dari suami atau istri yang masih hidup kepada yang sudah meninggal tadi, asalkan sama-sama akidahnya, sama-sama beragama Islam, ya itu akan sampai. Dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat 10, ada ayat di situ, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Artinya ketika kita satu akidah dengan istri atau suami kita yang sudah meninggal tadi, kita doakan, itu bagus, Pak. Bahkan ada sebuah hadis dalam kitab Syarhus Sudur karya Imam As-Suyuti, bahwa ada sebuah riwayat yang kurang lebih yang saya hafal bunyinya adalah mamin mayit. Ya. Di dalam hadisnya itu dikatakan mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawis yang tadiru da'watan min ibnihi aw min akhihi fa idza lahiqathu kanat ahabba ilahi minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidaklah seorang mayit pun yang ada dalam kuburnya kecuali seperti orang yang sedang minta, seperti orang ada di tengah lautan minta pertolongan takut tenggelam. Maka apabila ada orang yang membacakan doa, ya, mohonkan ampun, istighfar untuk mayat tadi, maka doa-doa itu akan sampai kepadanya dan lebih ia cintai, ya, minad dunya wa ma fiha, daripada diberi dunia beserta isi. Artinya senang ketika yang hidup, ya, familinya atau keluarga dekatnya, termasuk suaminya mendoakan istri yang sudah meninggal, atau sebaliknya istri yang masih hidup mendoakan suami yang sudah meninggal, itu bagus, Pak. Ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senang yang dikubur itu ketika dikirimin doa-doa dari yang masih hidup. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan cara misalnya ya bersedekah. Bersedekah, apalagi sedekahnya sedekah jariah. Kalau sedekah misalnya ya bungkusan nasi bagi-bagi itu jadi kotoran, ya habis aja situ pahala. Tapi kalau misalnya sampai untuk pembangunan pesantren, ya pasirnya atau misalnya batunya dan yang lain-lainnya, maka selama ya pesantren tadi itu masih berwujud, digunakan oleh para santri belajar, ngaji, tahfidz dan sebagainya, itu akan pahalanya akan terus mengalir. Ya, karena sedekah pahalanya untuk yang sudah meninggal itu disepakati oleh para ulama tentang bolehnya dan sampainya pahala. Karena ada hadis sahih Muslim yang menyatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Tahu takalamat tasadaqat afayan tauha in tasadaqtu anha qala na'am. Kalau bahasa kitanya, ya Rasulullah, ibu saya baru meninggal dunia. Saya melihat bibirnya komat kamit, mungkin maksudnya adalah dia mau sedekah, tapi dia keburu meninggal, ya Rasul. Bagaimana kalau saya bersedekah untuk ya niat pahalanya untuk beliau? Apakah nyampe enggak wahai Rasul? Qala na'am, kata Nabi, ya sampai. Ya, ini hadis menyatakan bahwa kita ya sedekah diniatkan untuk yang sudah meninggal, maka itu ibu atau bapak, itu istri atau suami dan yang lain-lainnya, itu akan sampai pahalanya dan ngalir terus sampai hari kiamat, tidak ada henti-hentinya kaitan dengan apa yang kita katakanlah sedekahkan tadi dengan niat pahalanya untuk yang sudah meninggal, almarhumah. Itu masukan atau katakanlah pandangan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik.
Silakan. Selanjutnya masih ada ya dari akun sosial media Facebook Ibu Riana Sulardi Putri ya. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, bagaimana cara agar kita dapat melaksanakan sholat dan khusyuk dan tenang? Kemudian yang kedua, apakah ada cara mudah bagi kita untuk dapat cepat menghafal doa-doa dalam bahasa Arab dan sekaligus memahami arti dan maknanya? Ya. Baik, ini ada 2 pertanyaan ya. Ya, 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Hajar Riana nih. Iya, Ibu Hajar Riana. Riana dari Kaltim. Dari akun sosial media Facebook sih pakai pertanyaan. Iya. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi beliau menanyakan tentang masalah bagaimana supaya bisa sholat dengan khusyuk. Iya. Ya. Iya. Ya, jadi Ibu Riani yang saya hormati juga hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah. Memang kita penting ya sholat dengan khusyuk karena Allah Ta'ala sendiri di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, artinya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam ibadah sholatnya itu penuh khusyuk, ya, penuh konsentrasi. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya sholat kita ini betul-betul khusyuk, ya. Jadi banyak ulama yang sudah menyusun kitab ya berkaitan dengan supaya ibadah kita khusyuk. Bahkan saya ketika di jalan-jalan di Mekah tahun yang lalu, di dekat hotel Mekah yang sangat besar, ada yang jualan kitab, ya. Kemudian saya teliti, rupanya ada judulnya Al-Khusyu' fis Shalah, ya, khusyuk dalam ibadah sholat, yang dikarang oleh imam namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Nama pengarangnya Ibnu Rajab, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Madhabnya madhab Hambali. Ya, di antara cara supaya kita sholat kita khusyuk ini, yang pertama ketika kita misalnya mau ya buang air kecil atau besar, itu hendaknya dibuang dulu air. Jangan nanti aja habis sholat. Karena ketika kita sholat sambil nahan-nahan buang air, apalagi buang air besar, itu akan terganggu kehusyuan kita. Beda dengan orang yang sudah ngemplong, yang sudah keluar, ya. Maka usahakan dikeluarkan dulu kotoran-kotorannya, habis itu ya cuci dengan bersih dan kemudian wudhu kembali, ya. Gitu. Jadi yang pertama caranya supaya mengosongkan tubuh kita, khususnya ketika mau buang air kecil besar, dituntaskan dulu. Yang kedua, caranya ketika misalnya kita mau tiba waktu sholat tapi perut kita lapar, ya maka makan aja dulu secukupnya baru kita sholat, ya. Sebab kalau ditahan lapar tadi di bawah sholat, akhirnya ingat kepada ya makanan. Kemudian yang paling jitu ketika kita mau khusus sholat itu adalah usahakan untuk memahami isi kandungan yang kita baca dalam gerak-gerik sholat, termasuk Fatihahnya, surah-surah yang kita baca. Usahakan sambil memahami ya terjemahan atau tafsiran dari ayat tadi. Insya Allah ini sangat membantu sekali, ya. Kalau kita memahami apa yang kita baca dalam amalia sholat kita dengan baik. Itu diantara kiat-kiat
untuk supaya khusyuk di dalam ibadah sholat. Kemudian yang kedua ditanyakan, pertanyaannya adalah tadi itu bagaimana bisa kita mudah menghafal ya doa-doa dalam bahasa Arab. Ya, apakah ada doa-doa yang kita hafal misalnya dalam bahasa Arab supaya mungkin tidak lupa lagi. Ya, jawabannya ada ya, doanya mohon dicatat oleh Ibu Riana juga ibu-ibu bapak yang lain supaya hafalan kita ini istilahnya terkunci, tidak lepas-lepas lagi, tidak lupa-lupa lagi. Apa doanya dalam bahasa Arab ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita baca hafalan atau ayat-ayat tadi, kemudian kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaih walatunsihi ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi ya doanya ya setelah kita selesai menghafal, membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, kemudian kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani farduduhu ilayya inda hajati ilaih wala tungsihi ya rabbal alamin. Bagaimana? Udah pada hafal? Ya, artinya apa? Artinya ya Allah, ya inni astaudiuka. Allahumma ya Allah, inni sungguh aku astaudiuka, aku menitipkan kepadamu. Wadi'ah itu artinya kan titipan. Ini astaudiuka, aku titipkan kepadamu ya Allah, ma'alam tanihi, apa-apa yang engkau telah ajarkan kepadaku. Berupa ayat-ayat Al-Quran ini kan sumbernya wahyu dari Allah. Kemudian farduduhu ilayya indah hajati, kembalikanlah kepada saya ketika aku perlukan. Ayat tadi ketika kami memerlukan ayat berapa, surah apa, kembalikan lagi sehingga ingat lagi. Wala tunsihi ya rabbal alamin, janganlah engkau ya menjadikan aku ini lupa lagi ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Nah itu doanya Bu Riana supaya hafal ya, insya Allah oleh Allah diberikan lengket hafalannya itu tidak lupa-lupa. Seperti kita hafal Al-Fatihah, insya Allah kita lancar semua, tidak ada yang lupa-lupa ya. Nah itu kemudian bagaimana kalau ingin tahu ya tafsir ya, Saudara ya, lanjutannya tadi ingin tahu tafsirnya. Ya, dalam kalau doa-doa dalam bahasa Arab sekaligus memahami arti dan maknanya. Ya, jadi untuk memahami arti dan maknanya tadi jelas, ya tentunya harus belajar. Karena ada hadis innamal ilmu bita'alum. Sungguh orang itu tahu dengan sebab belajar. Al-Quran sendiri berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu belum tahu. Ya, berarti kan ada usaha gitu. Bertanya kepada seseorang ulama, ahli ilmu, berarti ada usaha tidak pasif, tapi betul-betul aktif. Insya Allah, ya lama-lama dengan serius belajar, insya Allah akan mendapatkan ilmunya, tahu terjemahnya, tahu tafsirnya, karena bahasa Arabnya, nahwu sorofnya sudah dikuasai ya dengan baik. Makanya syaratnya Bu Riana untuk supaya berilmu yang banyak itu dalam kitab Ta'lim ada 6 harus dipenuhi. Zakain wa hirsin, wastibarin wa bulgotin, wa irsyadi ustazin wa tuliz zamanin. Artinya adalah syarat mutlak untuk menjadi orang alim yang berilmu ada 6. Yang pertama zakain, harus otaknya cerdas ya, bukan otak jongkok. Karena beda antara yang otak jongkok yang cerdas. Yang cerdas cepat paham. Kemudian yang kedua wahirsin, ngajinya harus hirsun itu artinya yang betul-betul ambisi
ya, tidak cepat jemu. Syarat yang kedua untuk meraih ilmu. Yang ketiga syaratnya adalah wastibarin, harus sabar. Mungkin ketika belajar ilmu ada sakit dan sebagainya, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Itu syarat yang keberapa? Yang ketiga, ya. Dan ingat, berkat sabar itu insya Allah Allah akan ganti dengan yang manis, ya. Ada ungkapan as-sabru kasabir murun fi mazaqatih lakin awaqibuhu ahla minal asali. Artinya sabar itu memang rasanya pahit seperti obat yang sangat pahit, akan tetapi akibat dari sabar itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu, ya, lebih manis daripada madu. Ada ungkapan dalam bahasa Indonesia, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepi, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka sabar ini penting sekali ketika belajar, ya. Kemudian yang keempat, wabul gotin, harus ada biaya, harus ada dana untuk belajar, itu persyaratan. Kenapa belajar harus ada dana? Ya, pertama kan harus dia makan, minum. Apalagi di pesantren kami misalnya makannya 3 kali, ya, pagi, siang, sama sore. Ya, tentu kan perlu biaya. Kemudian pakaian ketika belajar, bahkan dengan kitab-kitab juga, apalagi yang tebal-tebal itu jutaan harganya. Memang wabul qad ini perlu dana, ya. Yang kelimanya wa irsyadi ustazin, ada bimbingan guru. Artinya tidak otodidak sendiri aja. Apalagi nyangkut masalah nahwu shorof, masalah tajwid, ya, ikhfa, idgham, izhar, iqlab, gunah dan yang lain-lain, cara mengucapkan, tentu harus ada irsyad ustaz, bimbingan guru kita yang memang punya keahlian di bidang yang kita tunjukkan. Kemudian yang terakhir, yang keenamnya watuli zamani, dan harus lama masa belajar. Tidak bisa setahun 2 tahun, apalagi sebulan 2 bulan langsung jadi ulama, ya. Jadi orang besar, alim, tapi ada proses yang cukup lama, belajarnya paling tidak 10 tahun lah, ya. Insya Allah menjadi orang alim yang berilmu. Jadi kesimpulannya, bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai, ingin supaya doa-doa juga hafal, ingin tahu artinya, yaitu belajar, tanyalah kepada ahli agama yang dekat rumahnya dengan rumah ibu, ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, mudah-mudahan dapat ilmu, ya. Itu jawabannya, Riza, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan tadi sekaligus menutup pertanyaan kita pada pertemuan kita pada pengajian malam hari ini. Semoga apa yang ditanyakan semua dapat dijawab dan diterima, mendapat pencerahan untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada baiknya kita berdoa. Jangan pimpin langsung oleh Pak Kiai. Fadhol Pak Kiai. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah dan Reza yang saya hormati, mari kita akhiri dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala pinta kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. YouTube yang sudah ada mungkin di-share juga dan bisa disimak dengan baik, mudah-mudahan tambah ilmu juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mari kita akhiri dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Habibina Syafi'ina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala rasulillah ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal khatimah. Ya Allah, Tuhan kami yang hadir dalam pengajian ini semuanya ingin mendapatkan curahan rahmat-Mu, ridha-Mu, maghfirah-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kami mendapatkan ampunan dari-Mu, ya Allah. Dan mudah-mudahan putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan salihah, dan rezeki kami tambah berkah, ya Allah. Keluarga kami sakinah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad wasallam. Subhanallah rabbil izzati wa yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas kesempatan tausiah pada malam hari ini, juga dengan Ibu Bapak jamaah pengajian. Terakhir sebelum kita tutup, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.